Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Winanti dengan NIM 0101193146. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini merupakan praktik ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan Bapak Dr. Haji Ashar Stompul MA. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu bagaimana menjadi manusia yang pandai dalam bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak nikmat setiap harinya. Maka dari itu, izinkan saya untuk memberikan ceramah singkat mengenai bagaimana menjadi manusia yang pandai dalam bersyukur. Jika dibandingkan dengan penguasa alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja apa yang kita miliki saat ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma haddakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu bertakbir atas apa anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bersyukur merupakan perbuatan yang mampu membuat banyak orang merasa damai, bahagia, tenang, dan tentram. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan kenikmatan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba yang baik, tentu saja kita tidak bisa menghitung seberapa banyak telah Allah berikan kenikmatan kepada kita. Maka dari itu, kita sebagai hambanya harus merasa bersyukur, karena bersyukur merupakan bentuk ketaatan kita hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sayangnya, masih banyak manusia yang sulit untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak dari kita yang berpikir bahwa nikmat dari Allah hanyalah sebatas nikmat dalam bentuk uang atau material saja. Padahal masih banyak lagi nikmat yang dapat kita syukuri. Dalam hadis tertulis, To'imu syakiru bimanzilati so'imun sabir, yang artinya orang makan yang bersyukur adalah sederajat dengan orang yang bersaum yang sabar. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Tanpa rasa terima kasih dari kita pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap agung. Kita bersyukur kepada Allah dengan tujuan agar nikmatnya terus bertambah, sesuai dengan janji Allah pada Al-Quran dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka kami akan menambah. Dan sesungguhnya apabila kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur merupakan berterima kasih atas segala yang telah diberikan, yang sedang diberikan, dan yang akan diberikan Allah kepada kita. Semua yang telah diberikan kepada kita patutnya disyukuri, baik berupa rezeki ataupun nikmat lainnya. Allah menurunkan kenikmatan, Allah juga menurunkan pula aturannya. Tujuannya agar kita dapat menikmati secara lebih optimal atas nikmat tersebut. Maka dari itu, syukurilah satu hal, maka akan datang nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang tidak bersyukur merupakan bentuk kemungkaran terhadap perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim sejati tidak akan pernah lepas dari yang namanya 3 keadaan, yang dimana keadaan tersebut menunjukkan tanda kebahagiaan baginya. Keadaan yang pertama adalah apabila ia mendapatkan kenikmatan, maka ia akan bersyukur.
Yang kedua adalah apabila ia mendapatkan kesusahan, maka ia akan bersabar. Dan yang ketiga, apabila ia berbuat dosa, maka ia akan beristighfar. Apabila tiga keadaan tersebut ada di dalam diri manusia, diri seorang muslim, maka insya Allah kehidupannya akan bahagia. Waman layaskurin nasa layaskurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur atas manusia, berarti tidak bersyukur atas Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan akhlak mulia yang muncul karena kecintaan dan keriduannya terhadap Sang Pemberi nikmat. Bersyukur tidak akan terwujud apabila tidak diawali dengan keriduan. Seseorang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin merasa cukup apabila tidak ada keriduan. Orang yang berpenghasilan pas-pas, hasil panen yang minim, dan pendapatan yang pas-pas tidak akan merasa cukup apabila tidak diiringi dengan keriduan. Demikian pula orang yang diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa pernah cukup dan tidak akan merasa bersyukur karena tidak diiringi dengan keriduan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah merasa bersyukur atas kondisi apapun. Syukur sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak hanya di lisan, tetapi juga dalam hati, lisan, dan anggota tubuh. Bagaimana bersyukur di dalam hati? Yaitu mengakui dan meyakini bahwa sesuatu kenikmatan hanyalah datang dari Allah. Bagaimana bersyukur di dalam lisan? Yaitu menjunjung tinggi zat pemberi nikmat. Bagaimana bersyukur di dalam anggota tubuh? Yaitu mentaati peraturan Allah dengan menahan diri agar tidak berbuat kezaliman. Maka dari itu, janganlah menjadi orang yang kufur nikmat atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat muslim semua untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian ceramah singkat saya pada siang hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.